Oh, berarti yang di link satunya tetap aja kita ada kan Pak? Nggak perlu keluar. Ya otomatis keluar Bu, tapi nanti bisa masuk lagi. Keluar aja Bu, nanti kalau ya. sudah selesai baru masuk ke ruang utama lagi. Bu Rahma belum Halo, masuk. Pak Ibrahim, apa kabar Pak Ya Ibrahim? Pak, Sudah dinyalakan. baik Pak Eri. Bapak dari mana Pak kemarin? SD 032 Pak, Pantai SD Amal. 032 Pantai Amal. Iya. Itu daerah mana Pak ya? Kalau Pantai Amalnya Pak ya? Ya, Itu yang daerah mananya ya? ini Amal-Amal di mana nih? Iya, Arah iya. ke Karungan sana. Arah ke Karungan, dan yang tembusan itu berarti Pak ya? Iya, tembusan benar. Betul. Wah, luar biasa ini semua. Kalau Bu Fitri di mana Bu Fitri kemarin? Di 41 Peningki Permai. Peningki. Jadi sekarang tinggalnya di mana Mbak Fitri? Kampung 1. Kampung 1 ya? Iya. Luar biasa. Bu Rahma ini belum masuk nih. Bu Rahma. Bagaimana Pak Ibrahim di sekolahnya nih? Baik. Sekarang lagi sibuk ini. Persiapan pembagian rapot besok. Wali kelas juga Kak? Ada guru kelas juga Kak? Guru kelas benar. Kalau Wah. SD guru kelas. Wali kelas. Wali kelas juga sekalian. Jadi wali kelas juga. Pak Ibrahim jadi wali. Pak Ibrahim wali kelas juga. Wali kelas juga Pak. Ngajar kelas berapa Pak? Kelas atas atau kelas bawah ya istilahnya nih ya? Sekarang kelas atas. Fase B. Fase B ya. Berarti Pak Ibrahim besok kan loka Pak. Tetap Bapak bagikan rapot. Saya minta pagi sampai jam 7:30. Orang tua kalau bisa, kalau tidak ya undur hari Senin. Oh gitu. Kalau saya ini hari tadi Pak. Jadi semalam tuh ngerjain sudah semuanya, ini hari dibagi tadi. Luar biasa. Alhamdulillah sementara ini saya tidak dikasih jadi wali kelas masalahnya. Tapi luar biasa teman-teman ini. Di salah satu ini banyak sekali kerjaannya. Oh, Pak Eri ngajar kelas berapa Pak? Saya ngajar kelas 8. SMP 5 ya Pak? Iya, benar sekali. Ya begitulah, dinikmati saja, dijalani saja. Ngomong-ngomong, apa yang akan kita diskusikan hari ini tadi nih? Begitu masih ingat apa aja saya tadi? Ada 3 itu yang akan kita diskusikan. Tapi Bu Rahma ini belum masuk. Kekuatan konteks sosio-kultural itu. Oh gitu ya. Hubungan dengan budaya sama kearifan lokal. Siap. Ibu Rahma belum masuk ini. Coba dihubungi belum enggak. Coba Mbak Fitri hubungi dulu Mbak Fitri. Aduh. Linknya tadi di grup sebelah ya. Bu Rahma minta link. Saya kirim ke grup ya. Saya coba kirim ke grup. Iya Pak. Karena saya sudah keluar di grup link yang satunya tadi. Berarti di sini kurang 1 ya? Iya Bu Rahma Pak. Baik. Ini kita kelompok 1 ya? Iya, benar. Sudah saya share di grup. Oh ya. Di sini ada tiga tugas dari
tadi yang di slide-nya Pak Anu tadi ya? Iya. Oh, Halo Bu Rama. Iya, Bu. Ini Tarakan Tengah dengan Tarakan Timur ya? Timur. Oh iya, iya. apakah ini tadi tugas yang disampaikan tadi? Coba Iya. coba deh sama teman-teman. Oke, sambil kita diskusi pelan-pelan lah ya. Iya. Aktivitas sesi kita saat hari ini. Berapa menit ini Pak Heri? Sebenarnya kan 75 menit. Oh, di sini. 1 jam lebih ya? Iya. Oke, apakah kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Gimana teman-teman tanggapannya dulu nih? Kalau di Tarakan Tengah itu kan Pak, ini ya daerah kota ya, Iya. sangat dekat dengan akses, ya akses Betul sekali. teknologi, transportasi, semuanya internet gampang, Iya, intinya lancar jaringannya ya. bisa, betul. Jadi kalau saya sih paling karena pengaruh internet yang begitu cepat sehingga anak-anak ini untuk mengakses masuk ke dunia teknologi itu internet sangat gampang sekali. Jadi mereka bisa banyak melihat tayangan-tayangan yang mungkin ada yang negatifnya juga. Jadi ya kalau saya sih dari penguatan ininya anak-anak karakternya, budi pekertinya supaya tidak tidak kebablasan gitu. Oke. Tidak salah langkah ya, karena akses informasi yang begitu ini kan mereka sangat mudah dapatkan. Sosiokultural, iya, betul sekali posisinya. Teman-teman, yang lain Bu bagaimana Fitri? nih? Saya izin Pak Ferry dan Ibu yang lain. Jadi kalau kita cermati yang diminta di sini tugasnya adalah kekuatan konteks sosiokulturalnya, artinya nilai-nilai budaya atau karakter atau bisa dikatakan seperti kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi kultur atau budaya di sekitar kita. Seperti yang dikatakan tadi Bu Rahma itu salah satunya memang benar untuk wilayah, bukan hanya di wilayah kota tapi di wilayah daerah yang akses internetnya itu sudah sangat-sangat mudah, memang mempengaruhi kultur dan budaya peserta didik secara menyeluruh. Termasuk juga bukan hanya peserta didik, tapi orang-orang dewasa juga sudah terkadang abai. Jadi tidak ada lagi nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai peduli. Itu yang diharapkan Ki Hajar Dewantara tuh, bahwa pendidikan itu harus punya nilai-nilai seperti itu, sosiokultural seperti itu. Tapi dewasa ini kita lihat terkadang kita juga jujur untuk peduli sama atau memiliki solidaritas itu, misalnya ada sesuatu kejadian, terkadang kita bilang kayaknya takut ikut campur atau ini sepertinya bukan urusan kita. Masih kadang kita temukan seperti itu. Jadi nilai-nilai sosiokultural itu memang menjadi suatu tugas berat untuk kita karena sudah banyak pengaruh-pengaruh negatif yang memang sudah sering kita lihat. Misalnya saja kalau kita lihat ada orang buang sampah atau ada anak-anak berkelahi atau apa, jarang sekali ada yang mau ikut campur. Oh, ini bukan urusan saya. Atau ada istri orang yang dia ribut dengan keluarganya tapi di tempat umum, kadang orang yang mau menegur itu merasa ini bukan tanggung jawab saya, ini bukan, saya tidak perlu ikut campur atau saya tidak boleh terlibat di situ. Padahal kalau nilai-nilai yang diharapkan untuk anak itu, kan kita ini sebagai pendidik memberikan contoh. Jadi terkadang kalau kita sudah memberitahu anak-anak didik kita, kamu harus peduli, kamu harus punya sikap tenggang rasa, punya solidaritas, tapi begitu di luar, di masyarakat, mereka melihat orang yang dewasa seperti itu, otomatis mereka bilang, di sekolah ini sepertinya tidak sesuai dengan apa yang ada di lingkungan saya. Sehingga kita mengajarkan mereka nilai yang kita anggap ini memang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tapi mereka melihatnya di luar, ternyata tidak seperti itu. Ini yang menjadi dilema kita sebagai pendidik. Termasuk misalnya contoh paling mudah adalah bagaimana sikap
peduli terhadap lingkungan alam. Jadi terkadang kita lihat orang dewasa saja membuang sampah sembarangan. Itu kita mengajarkan anak didik kita nilai-nilai budaya kultural yang baik seperti tidak boleh buang sampah, lewat di depan orang yang lebih dewasa harus memberi harus tunduk. Tapi di luar kadang-kadang atau nilai-nilai dari media sosial, dari lingkungan yang mereka alami, termasuk bukan hanya di kota ya Bapak Ibu. Di tempat saya tinggal di Pantai Amal itu yang kalau dipikir jauh, ya terkadang juga masih ada seperti itu. Jadi mau menegur rasanya, kita kok ini bukan saya punya tanggung jawab. Jadi anak-anak kan mereka juga belajar seperti itu, melihat seperti itu. Mungkin itu untuk yang pertama. Yang kedua, bahwa penghargaan untuk budaya kita di Kota Tarakan sudah cukup bagus lah. Jadi bagaimana pendatang dengan orang yang asli di tempatan di sini itu saling berkolaborasi, misalnya kegiatan Irautan Kayu itu tumpah ruah. Jadi bukan hanya suku tertentu, jadi semua itu hadir untuk memberikan apresiasi terhadap penghargaan budaya. Mungkin itu Pak sedikit tambahan. Oke, luar biasa sekali Pak Ibrahim. Masukannya benar, walaupun bahasanya antara Amal dengan daerah Gunung Lingkas Tarakan Timur itu kurang jauh aja, sama-sama daerah pesisir. Iya. Ya. Walaupun karakter masyarakatnya ada yang keras, ada yang luar biasa lah. Karena kadang-kadang kalau kita harus berlunak-lunak itu mantul kayaknya sama mereka itu Pak. Oke, Iya Pak. Bu Fitri, Tambahan. gimana, Bu Fitri? Silakan Bu Fitri. Tambahan mungkin itu tambahan dari Pak Ibrahim, nilai-nilai itu kekuatan konteks sosial kultural itu mungkin seperti nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, solidaritas kita, sama penghargaan terhadap sosial budaya lokal seperti Irautan Kayu itu yang tadi bilang Pak Ibrahim. Bukan hanya orang Tidung saja yang ikut meramaikan, tapi banyak suku juga ikut bersama-sama meramaikan acara itu. Terus yang tadi satu, anak-anak sekarang dibilang peduli. Misal kayak ada kecelakaan dia peduli, tapi misalnya dia buat videonya, dia misalnya ada kecelakaan nih ngabarin, bukannya peduli untuk menolong, tapi peduli untuk mengabadikan ke orang lain. Kayak gitu kayaknya banyak anak sekarang Pak ya. Ya, betul. Padahal yang diutamakan minta tolong, bawa hubungi ambulan atau apa, ini enggak. HP duluan dikeluarin, upload di sosial media biar viral dia punya berita. Kan itu Ya, berarti itu salah satu sisi negatif dari teknologi itu ya Bu ya. Iya. Jadi dijadikan sebagai alat untuk bisa eksis. Memang betul. Biar Padahal viral bilang. iya. Terus kalau di sini nih Pak Heri, Siap. di stadion itu kan mungkin Bu Fitri sering ikut ya. Ada namanya Car Free Day itu. Car Free Day. Iya, hari Minggu ada senam. Itu banyak betul warga yang datang. Iya, jadi mungkin sebagian masih terasa ininya ya Bu ya, gotong royongnya. Iya. Tapi saya tidak tahu apa karena perintah dari Pak Wali Kota atau Biasanya ada Dari atasan. ada door prize-nya, ada anunya itu. Kadang-kadang ramai sekali. iya. Oke, Bapak Ibu yang luar biasa sekali. Jadi kita sudah berangkat dari sisi permasalahan dan juga berangkat dari sisi nilai positif dari keberagaman yang kita miliki ya. Iya. Pada dasarnya itu kalau kita melihat kondisi kita sekarang dari sisi sosial masyarakat kita dulu sebelum kita masuk ke sisi budaya ya. Dari sosial masyarakat kita sebenarnya masyarakat kita untuk keberagaman kita itu sudah bisa toleransi antar perbedaan itu sudah ada ya, sudah. Iya. Kemudian juga di masyarakat Tarakan itu kita yang etnisnya itu berbagai macam ya, itu sudah bisa diredam untuk konflik dan masalah-masalahnya. Sekarang bagaimana nilai-nilai keberagaman ini yang ada di luar lingkungan masyarakat ini bisa kita tarik ke dalam lingkungan sekolah kita. Posisinya seperti itu. Jadi kira-kira seperti apa yang akan cocok untuk pengembangan kita dalam sekolah untuk menunjukkan nilai keberagaman ini tadi. Cara saling menghargai, kemudian gotong royong. Karena kalau saya lihat dulu kita tuh masih sering melaksanakan kerja bakti sama-sama ya. Dalam konteks sekarang pun kalau kita mengadakan kerja bakti, nah ini sudah mulai karena adanya masalah acu tak acu
mengabaikan, mencuek itu tadi. Jadi ada temannya yang kerja, ada temannya yang tidak kerja posisinya ya. Jadi kekuatan yang harus kita tanamkan dalam sekolah kita itu seperti apa gitu nah, yang sejalan dengan pemikirannya Pak Ki Hajar Dewantara mengenai permasalahan sosial ini tadi dan potensi sosial. Kalau untuk keberagaman sih sudah merupakan bisa diterima di sekolah itu sudah bisa diterima ya. Anak-anak peserta didik, kemudian siswa itu jarang sudah membawa perbedaan etnis atau segala macam itu sudah jarang. Kemudian ya dulu masih ada istilah kelompok-kelompok ya. Kelompok-kelompok itu yang akan menjadikan pulau-pulau di siswa-siswa kita itu pun sudah mulai kurang posisinya. Tapi ada satu sisi negatif juga yaitu tadi acuhnya tadi, sifat acuh dan sifat cuek itu tadi yang menjadi permasalahan dan bagaimana kita harus mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Kalau di sekolah saya sih Pak, misalnya kalau kita berbicara dalam konteks sekolah ya, kalau di SMP 1 ini kan saya baru juga di SMP 1, tapi setelah saya beradaptasi di SMP 1 ini saya bisa mengenal, oh ternyata ya seperti yang dibahasakan tadi Pak Heri bahwa nilai-nilai keberagaman itu sudah ada. Jadi di sana itu ada namanya moderasi beragama. Jadi ada dalam 1 bulan kita mengundang tiga rohanian dan itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi misalnya yang beragama non muslim bisa mengikuti, yang beragama muslim bisa, yang beragama Hindu Buddha juga bisa. Ya, seperti halnya ketika ada perayaan hari raya. Jadi itu saya melihat persoalan toleransi beragama memang sudah terjalin dengan baik. Kemudian masalah gotong royong Pak, ini saya lihat juga sudah ada dan mudah-mudahan bisa bertahan. Nah, baru-baru ini kan kami mengadakan berkurban di sekolah dan acara masak-masaknya itu dengan sekian banyak daging sapi yang dipotong itu bisa terselesaikan karena memang kita kerjasama dan itu tanpa diperintah. Jadi karena memang sudah kulturnya seperti itu, kebersamaan, kerjasama, akhirnya pekerjaan yang berat bisa terselesaikan. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak sudah masing-masing dengan tupoksinya, mereka mengerjakan setiap ada kegiatan. Nah, cuma yang saya perhatikan memang ini yang di pembulian itu Pak masih ada. Masih ada teman-temannya yang suka mengolok dengan ini bahasa verbalnya. Jadi apa ya nilai-nilai kasih sayang itu ya, nilai-nilai kasih sayang yang masih perlu untuk kita selalu internalisasi, untuk selalu kita ingatkan kepada anak-anak kita. Itu Pak. Kalau masalah toleransi dan gotong royong, kalau saat ini sih yang saya lihat di SMP 1 itu sudah ada. Tinggal ini kasih sayangnya itu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai guru agar mereka itu bisa menganggap temannya itu adalah bagian dari dirinya. Jadi tidak ada lagi saling mengolok, tidak ada lagi mengeluarkan kebun binatang, kata-kata kebun binatang itu ya. Iya, kadang saya masih mendengar itu Pak. Mungkin bahasa candaan ya, tapi ternyata masih mereka masih ada itu. Iya. Bahkan di sekolah saya silakan bukan hanya apa kebun binatang, Bu. Iya, anjay itu ya. Playing victim juga masih anak-anak SD ini masih jadi temannya yang besar dibilangnya besar gitu-gitu. Temannya yang kecil apa semua kayaknya bisa lepas gitu. Nah, apalagi di sekolah saya ini kan gabung 2 sekolah, SMP 14 sama SD. Tahun ajaran ini nanti nyusul lagi SMA. Nah, sudah nggak tahu nanti berbaurnya anak-anak nanti gimana gitu. Nah, pergaulan anak-anak gabung SD, SMP, SMA jadi satu lapangan. Iya, itu ini juga ya, beda usia juga kan ya Bu ya. Kalau SMP sudah beda lagi, sudah tambah. Lebih aja Bu, tetap hal-hal yang demikian itu kadang masih mengiris-ngiris hati ketika mendengar anak-anak itu mengucapkan kata-kata yang nah itulah bahasanya. Tapi saya coba tanya ke mana di luar pun tetap masih ada juga begitu gitu loh. Susah sekali mungkin untuk hilangnya itu susah. Entah itu karena mereka lebih dekat dengan teknologi tadi yang mereka dapatkan dari sebuah teknologi kemudian menjadi kebiasaan. Nah, ini ketika sudah menjadi kebiasaan itu yang agak berat untuk dirubah konteksnya. Apalagi ketika tidak ada dari Bapak Ibu guru atau yang di sekolah ini selaku lembaga pendidikan tempatnya mereka harus dituntun, tempatnya mereka harus dibina.
juga tidak memberikan sebuah tuntunan yang baik kepada mereka terhadap Kecil suaranya ya Pak Heri ya. kecil ya, mohon maaf. Nah itu ya, bagus. Nah, oke, kayaknya jauh nih mic-nya. Ya karena ketika sudah menjadi kebiasaan itu Bu, itu akan sulit sekali untuk dirubah. Sama halnya ketika kita meninggalkan kebiasaan kita itu pasti awalnya agak sulit. Tapi dengan tekun, dengan selalu terbiasa mengingatkan, menuntun anak-anak itu, maka mungkin sedikit demi sedikit itu tetap bisa dirubah. Seperti itu gambarannya. Iya. Jadi PR kita ini. Ya, ini tadi kita bicara masalah sosial ya, sosial dan kultur dan budaya posisinya. Silakan Mbak Ibrahim, ada masukan lagi tentang Ya, saya nambah sedikit setuju dengan Bapak Ibu yang sampaikan tadi bahwa memang itu menjadi PR besar bagi kita. Nilai karakter itu yang perlu kita rubah, yang seperti dikatakan tadi, mereka tuh menganggap itu candaan. Sebenarnya mereka menganggap itu candaan. Kalau kita tanya, kamu kenapa ngomong begitu atau kenapa saya bercanda saja kok Pak. Nah di situ. Nah saya sering gini untuk beberapa bulan ini saya selalu, karena saya pernah menemukan satu artikel bahwa bercanda itu adalah sesuatu yang membuat orang lain itu harusnya bahagia, bukan buat orang lain merasa tersakiti atau merasa terhina. Nah, ya saya selalu sampaikan kalau ada yang bercanda, kamu tahu enggak arti bercanda itu? Nah, kalau mau bercanda yang membuat orang lain bahagia, misalnya kamu ngasih duit, tepuk dari atau kasih ini duit atau makanan atau apa tuh, nah, itu lebih berfaedah, atau kamu memberi bantuan sama dia sambil kasih senyuman, kasih apa main-main seperti apa, itu bercanda yang baik saya bilang. Jadi kalau kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri sepertinya tidak senang, tidak merasa bahagia, tidak merasa nyaman dengan yang kamu ucapkan, kalau orang lain mengucapkan itu bukan bercanda saya katakan. Jadi saya beberapa bulan ini menekankan kepada itu anak-anak, kalau saya dengar bahasa seperti itu, tolong renungkan nak, bercanda itu apa? Mereka sering mengungkapkan kembali, membuat orang lain merasa bahagia dan senang. Nah, jadi setiap ada yang begitu, ya saya selalu menanyakan lagi apa tujuan kita bercanda. Mereka tahu, mulai ada yang paham, tapi ya susah untuk mereka ini gitu, kadang-kadang Anda sengaja Pak keceplosan keluar sendiri, nah gitu. Jadi memang itu tugas berat, budaya itu sudah betul-betul ada. Memang yang di rumah pun terkadang mereka mendengar itu dari orang dewasa, jadi dari orang tuanya, kakaknya. Jadi saya juga dengar di rumah begini, jadi kalau pas lagi ada kesal, keluar bahasa dari mulutnya itu semua binatang-binatang yang apa keluar. Jadi itu memang peran kita tetap optimis walaupun tantangannya berat, ya mudah-mudahan bisa ada yang berubah lebih baik. Itu aja Pak Ibu. Oke, baik. Gimana Bapak Ibu, ada tambahan lagi? Kalau tidak ada, saya akan mengarahkan ini kepada berdasarkan hasil diskusi kita awal tadi. Kira-kira apa yang akan menjadikan kekuatan dalam sosial kultur kita yang ada di daerah kita, yang akan kita jadikan bahan pemikiran yang sesuai dengan diskusi kita hari ini dan sesuai dengan pemikirannya Bapak Ki Hajar Dewantara. Kira-kira kekuatan apa yang ada dalam masyarakat kita, dalam lingkungan kita, baik di sekitar tempat tinggal kita, bahkan di sekolah kita. Kalau yang saya dapat dari diskusi tadi, yang pertama adalah kebinekaan yang bisa ditoleransi atau toleransi atas perbedaan ya. Itu merupakan salah satu kekuatan ya. Toleransi atas kebinekaan. Kemudian yang satunya tadi adalah kebersamaan, hubungannya dengan gotong royong ya. Iya. Nah, ini adalah salah satu nilai konteks, kekuatan konteks sosial kultur yang ada dalam masyarakat di sekitar kita, termasuk di sekolah kita, di lingkungan. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Termasuk yang ini Pak, penghargaan terhadap budaya itu seperti ini kan, di sekolah tuh kita ada kegiatan P5. Biasanya kalau anak-anak disuruh untuk kegiatan seni tari yang hubungan dengan tarian lokal apa, mereka tuh semangat.
yang Siap. memang punya kemampuan untuk itu. Mereka semangat untuk melakukan itu, tampil di kegiatan pentas P5 tuh. Jadi penghargaan terhadap budaya lokal itu sudah cukup baik. Oke, baik. Kira-kira dari Bu Fitri ada tambahan, Bu Fitriani? Untuk Mungkin kekuatan. beberapa beberapa yang disampaikan Pak Heri itu semua mungkin kayaknya ada masuk di profil pelajar Pancasila kurikulum Merdeka. Ya, profil pelajar Pancasila itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbineka, berbinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir itu mandiri. Mungkin di situ hampir masuk semua di profil pelajar Pancasila yang saya dengar dari kesimpulan yang tadi Pak Heri sampaikan. Oke, baik. Berarti kekuatan sosial-kultural yang saya sebutkan tadi itu sudah sesuai dengan jalan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Jadi saya sebutkan sekali kekuatan apa yang ada pada sosial-kultural di daerah kita. Yang pertama adalah toleransi atas kebinekaan atau keberagaman. Yang kedua adalah gotong royong dan kebersamaan. Dan yang ketiga adalah penghargaan terhadap budaya. Sosial Artinya budaya. juga daerah budaya seperti yang Pak Ibrahim katakan, kita di sini banyak suku, banyak bangsa, dan setiap ada keramaian atau ada apa-apa itu masyarakat pun antusias untuk ikut dalam kegiatan budaya tersebut. Seperti itu. Termasuk juga di sekolah ketika ada Kegiatan. tari menari daerah segala macam, anak-anak pun antusias. Berarti penghargaan terhadap budaya. Oke, itu baru satu poin Bapak Ibu yang kita bahas mengenai kekuatan konteks sosiokultural di daerah ya, yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Gimana? Apa ada masukan atau sanggahan atau ide lain? Kalau tidak ada, kita masuk ke topik yang kedua. Lanjut Pak, poin yang kedua. Nah, kalau untuk poin yang kedua, siapa yang mau mimpin ini? Lanjut aja Pak Heri Bapak aja. aja, Bapak aja sekalian. Kami hanya memberikan pendapat dan masukan. Wah, ini saya jadi kambing hitam nanti bahasanya ini posisinya. Bapak kan ketua kelas. Kata kelas, kata kelompok juga kan. Jadi saya teringat ini kalau posisinya begini nih. Akhirnya dipilih tanpa bisa menolak itu susah sebenarnya. Nah, saya kira tidak salah pilih, Pak. Oh, tidak salah pilih. Padahal seandainya saya ada salah hal dalam menyampaikan atau apa, tolong saya diingatkan ya Bapak Ibu. Oke, Ya. Pak. Karena saya juga bukan siapa-siapa, posisinya saya juga belajar di sini. Kita lanjut ke diskusi kita yang kedua. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal, sosial, budaya di daerah Anda. Pada topik pertama kita sudah bicara masalah toleransi kebinekaan, gotong royong kebersamaan, penghargaan terhadap budaya. Bagaimana hal itu bisa diinkludkan, dimasukkan ke dalam lingkup sekolah kita. Ya. Sekali lagi kalau saya salah pemahaman tolong diingatkan dalam konteksnya ya. Bapak Ibu masih bisa lihat kan janunya topiknya? Masih Pak. Masih. Nggak usah dikasih mati Mbak itu mic-nya, dinyalakan aja mic-nya, enggak apa-apa. Nanti ada suara teriakan emak-emak dari belakang. Pak Ibrahim, kalau ada suara gitu bisa dimengerti Pak Ibrahim ya? Siap. Oke. Aman. Mengerti Bu, itu Bu, aman itu posisinya. Jadi bagaimana pemikiran itu bisa masukkan atau relevan dengan penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Kira-kira dari masalah ini, dari pertanyaan ini apa pendapat teman-teman? Bagaimana pemikiran? Dalam hal toleransi atas kebinekaan. Bentar Pak, saya izin dulu. Ya. Bentar. Jadi saya sedikit Pak. Jadi apa tadi pertanyaan Anda ya? Tugasnya pemikiran
dikontekstualkan nilai-nilai luhur. Kan tadi kita sudah mengambil 4 poin. Jadi beberapa 4 kalau maaf kalau salah. Jadi kebersamaan, gotong royong, penghargaan terhadap budaya, dan toleransi itu ya Pak. Jadi ini yang akan kita konteks bagaimana kita bisa menerapkan di dalam kegiatan aktivitas kita untuk peserta didik kita dari kekuatan yang kita sudah simpulkan tadi. Jadi mungkin kita bisa masukkan di situ salah satunya yaitu bagaimana peran daripada masyarakat kita, lingkungan keluarga, dan juga sekolah itu mempunyai satu sinergitas atau satu kerjasama yang baik untuk bisa kita ini membentuk karakter peserta didik. Jadi misalnya seperti yang tadi untuk gotong royong itu akan membuat peserta didik merasa bahwa mereka belajar ini bukan hanya daripada sekolah saja. Jadi ada pusat-pusat pendidikan yang sama. Jadi mungkin kalau dikatakan tripusat yang semalam dibahas Bapak Aris itu bahwa dari mereka melakukan ini melihat atau meniru, ada tuntunan dari lingkungannya, ada tuntunan dari sekolahnya, ada tuntunan dari keluarga bahwa oh ternyata di keluarga saya sikap gotong royong itu ada. Di masyarakat saya gotong royong itu ada. Di sekolah saya juga ada gotong royong, sehingga mereka bisa mengikuti, oh ternyata benar bahwa konsep yang dikatakan nilai luhur gotong royong itu memang benar sesuatu yang bermanfaat, sehingga kita atau peserta didik kita itu lebih mudah untuk memahami itu. Jadi penerapan konsep-konsep yang relevan dari masyarakat dengan kerjasama dari sekolah juga, kerjasama dari lingkungan keluarga juga itu akan sangat berperan pada pembentukan karakter peserta didik. Itu yang mengenai gotong royong. Termasuk kebersamaan juga seperti itu. Jadi ada sinergitas atau kerjasama dari 3 komponen itu. Terus yang kedua hubungannya dengan toleransi itu. Jadi kita bisa aktualisasikan dalam nilai-nilai di lingkungan sekolah itu bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa ada nilai karakter cinta pada tanah air. Hubungannya tadi dengan toleransi. Jadi apabila anak-anak itu memiliki sikap toleransi, maka mereka sudah termasuk cinta pada tanah air. Karena sikap toleransi itu akan berpengaruh pada kerukunan, akan berpengaruh pada persatuan dan kesatuan. Dari lingkungan terkecil, persatuan di sekolah, mereka juga bisa melihat bahwa ada nilai toleransi di sekitar saya. Oh ternyata di masyarakat di Tarakan itu rukun-rukun. Kalau ada permasalahan, mereka langsung melakukan dengan cara musyawarah atau diskusi. Itu kan nilai cinta tanah air, termasuk di dalam nilai cinta pada tanah air untuk membentuk atau seperti menekankan bahwa pentingnya sikap menghormati tadi, toleransi itu. Mungkin itu sementara, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Ibrahim. Jadi konteksnya tadi adalah bagaimana kita merelevansikan, menghubungkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya yang ada di daerah kita tadi ya. Itu adalah menjadi acuan utamanya. Bagaimana kita mengkontekstualkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian dengan nilai-nilai kearifan kita yang ada di daerah kita, yang bisa kita gunakan atau yang relevan menjadi penguatan karakter murid di sekolah kita. Dan juga mohon maaf, karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat.
Yang lain, saya masih blank juga nih masalahnya. Oke, menambahkan dari Pak Ibrahim, di mana Pak Ibrahim tadi menyebutkan tripusat pendidikan yang dari lingkungan sekolah, masyarakat, maupun dari keluarga. Nah, dari tripusat ini pasti setiap anak memiliki yang namanya perbedaan, baik itu suku, bahasa, dan segalanya pasti berbeda. Nah, jadi anak-anak untuk bisa menghargai perbedaan yang ada. Jadi anak-anak diajarkan untuk menghargai perbedaan antara dia dan temannya. Jadi biar membentuk sikap rendah hatinya, terus bisa kerjasama. Dari perbedaan itu mereka bisa kerjasama dan saling menghormati. Terus budi pekerti, karakter anak-anak juga perlu di karakter anak murid lah, budi pekertinya bisa kita masukkan juga dalam pemikirannya KHD. Adab ya. Jadi yang pertama dengan adanya tripusat tadi ya posisinya, itu bicara masalah tripusat dari artinya lingkungan, artinya kodrat. Kita bicara masalah kodrat alam, di mana hal ini tidak akan pernah bisa kita rubah, yaitu lingkungan, masyarakat, ya, keluarga, itu adalah hal yang tidak bisa kita rubah, yang memiliki keberagaman, yang memiliki ranah untuk tempat anak-anak bermain, ya, posisinya. Kemudian masalah adab, saya masih belum bisa mencoba untuk menghubungkan ini relevansi untuk sebagai penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Bisa dibantu lagi Bapak Ibu yang lainnya? Sedikit Pak, mungkin gini. Jadi relevansinya misalnya begini, kan tadi kita sudah ada catatan saya di sini penghargaan terhadap budaya. Di sini jadi ada pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa ada penghargaan terhadap perbedaan. Budaya itu kan pasti ada berbeda di setiap suku. Nah, kontekstualnya kan penerapannya itu kan termasuk di sekolah dan di masyarakat kan sudah kita terapkan. Bahwa misalnya ada kegiatan Iro Tengkayu, setiap suku ada yang tampil juga. Mereka nampilkan tarian-tariannya, ada tarian dari Jawa, ada dari Sulawesi, yang puncaknya adalah budaya lokal, itu dimasukkan. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang perbedaan itu kan termasuk dalam kita terapkan di bagaimana nilai-nilai kearifan budaya kita itu, penghargaan kita terhadap budaya itu kan sudah masuk. Jadi dikontekstualkan pada kegiatan Iro Tengkayu itu untuk bagaimana penghargaan terhadap perbedaan. Itu yang pertama sesuai dengan tadi yang kita bicarakan, kekuatan kita itu yang pertama untuk perbedaan. Sedangkan untuk yang gotong royong tadi itu kan bisa yang Ibu tadi termasuk pada saling tolong menolong kan di pemikiran tentang bagaimana sinerginya ada. Jadi masing-masing individu itu kan pasti punya keinginan yang berbeda, pasti punya kepentingan yang berbeda, tapi dengan adanya saling keterkaitan, ada saling kita punya hubungan baik antara masyarakat, sekolah dan keluarga, sehingga di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kan bisa diterapkan dalam kegiatan-kegiatan gotong royong, baik itu misalnya kalau kita adakan seperti yang semalam Ibu Rahmati mengatakan apa, Ibu Rahma atau siapa ya yang mengatakan bahwa ada di sekolah itu ada paguyuban. Ya, siapa yang semalam? Paguyuban itu kan termasuk bahwa ada sinergitas antara masyarakat, keluarga, dan sekolah. Jadi itu pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tripusat pendidikan itu bisa dikontekstualkan di dalam
kegiatan tersebut. Jadi yang selanjutnya mengenai keberagaman juga, kan keberagaman itu termasuk toleransi. Di kota kita ini yang sukunya banyak, hampir semua suku ada, itu rasa cinta tanah air itu lebih diutamakan. Jadi pendidikan yang humanis, itu menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan yang humanis dan berdasarkan kemandirian itu dapat dikontekstualkan dengan hal-hal seperti perasaan cinta tanah air, rasa saling memiliki, kebersamaan, itu termasuk. Jadi bisa juga dilihat dari penghargaan tadi, penghargaan dan kecintaan terhadap budaya lokal. Kalau sudah menghormati budaya orang lain, itu kan sudah termasuk cinta pada tanah air. Itu termasuk yang ada di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Ibrahim. Jadi kalau saya coba simpulkan baik pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terkait dengan pendidikan karakter, terkait dengan konsep-konsep beliau itu yang berhubungan dengan kearifan budaya kita, yang kalau kita jadikan sebagai penguatan karakter itu pada hal tentang pendidikan yang humanis dan cinta tanah air. Selain itu apa lagi Bapak Ibu? Saya betul-betul blank sudah nih. Coba dipahami sambil dipahami ya, sambil teman-teman pahami bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai budaya daerah asal yang relevan menjadi, sekali lagi, menjadi penguatan karakter murid. Jadi pada dasarnya adalah penguatan karakter murid untuk menjadi seorang individu dan anggota masyarakat. Jadi mungkin begini kali Pak ya, salah satu contohnya sih, salah satu pemikiran KHD itu kan harus mengikuti berubah begitu ya Pak ya, harus mengikuti zaman. Nah, kalau misalnya kita konteskan di dunia pendidikan kita, ya misalnya kita sebagai guru tidak boleh menggunakan gaya-gaya belajar yang lama, tetapi kita harus menyesuaikan dengan bagaimana kondisi anak-anak kita sekarang. Jadi contohnya anak-anak kan sekarang berada di era teknologi yang sangat serba canggih sekali. Jadi mereka banyak mengetahui beberapa aplikasi-aplikasi di handphone itu kan ya. Nah, kita sebagai guru di sini juga harus bisa belajar ya terkait aplikasi-aplikasi yang sudah ada sekarang ini. Mungkin itu Pak, kalau misalnya pemikiran KHD kita ingin kontekstualisasikan di lingkungan sekolah kita. Itu kalau dari sisi teknologinya, dari sisi gurunya ya cara mengajarnya guru. Kalau misalnya dulu kan guru mengajar pakai kapur, pakai papan tulis. Nah, sekarang ketika kita ingin menginternalisasi konsepnya Pak KHD, berarti kita harus menggunakan media, misalnya pakai LCD, menggunakan sumber-sumber belajar yang lain. Itu sih Pak yang saya pahami kalau kita ingin mengkontekstualisasikan pemikiran KHD dengan penguatan karakter murid di sekolah. Saya Jadi, nambah sedikit izin oke, Pak. silakan. Iya. Di sini Dosa izin lah. Ini pertanyaannya kita sama-sama ya Pak. Dosa izin lah. Iya. Saya juga belajar sih. Saya juga belajar. Jadi saya Sama, materi Pak. ini. Iya. Sama-sama. Jadi nih, gini kan, kita diminta sebenarnya instruksi penugasannya ini apa? Ada kata kuncinya itu nilai-nilai luhur kearifan lokal. Iya. Budaya daerah. Artinya yang diminta ini karakter, nilai karakter di budaya yang ada di sekitar kita. Apakah itu bukan berarti dari budaya sukunya, tapi kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitar kita. Misalnya apa nilai-nilai luhur dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitar kita,
yang bisa di sini menjadi penguatan untuk membentuk karakter peserta didik. Jadi ini yang akan kita kontekstualkan, kita terapkan di kegiatan kita sehari-hari sebagai pendidik. Jadi yang kata kuncinya ini adalah nilai luhur kearifan lokal, kearifan budaya. Jadi kebiasaan-kebiasaan. Nah, seperti yang tadi kita sepakati sebenarnya sudah masuk. Ada kalau untuk toleransi keberagaman itu menghargai perbedaan, itu kan nilai luhur kearifan budaya. Dan ini memang sudah membudaya sebenarnya, ada menghargai perbedaan, jelas. Ibu misalnya bahasa di pasar pakai bahasa yang Jawa bahasa Jawa, yang Bugis bahasa Bugis, yang ya kita biasa saja, enggak merasa kaget, enggak merasa heran. Terus ada di satu kegiatan misalnya ada budayanya menampilkan, dia tampilkan budaya kegiatan ini, ya enggak masalah, kita menghargai itu. Dan itu termasuk salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana itu menghargai perbedaan itu. Jadi saya pikir bisa tadi yang termasuk yang pertama nilai-nilai, tinggal kita kembangkan lagi. Misalnya gotong royong itu nilai karakter apa saja yang ada lagi. Ya, gotong royong itu membentuk karakter apa? Misalnya ada pedulinya, ada saling apalagi mau berkorban, rela berkorban. Terus penghargaan terhadap budaya itu nilai-nilai karakter apa yang bisa dimasukkan dari nilai-nilai penghargaan terhadap budaya. Terus gotong royong tadi itu apa? Jadi itu nilai karakter yang perlu kita pikirkan di situ. Mungkin itu sedikit masukan Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih. Kayaknya untuk poin kedua ini kayaknya Pak Ibrahim nanti bisa bantu saya untuk menjelaskan ini. Karena betul-betul nih Pak Ibrahim, saya untuk poin kedua ini masih agak blank ya. Sama-sama. Tadi sebenarnya benar aja semua yang Ibu sampaikan itu, yang Bapak tadi itu sama masuk semuanya. Nanti sama-sama kita bisa. Kalau misalnya ini Pak, ini kan ada wacana untuk memasukkan kurikulum bahasa Tidung itu ya, akan Ya, masuk ke betul. kurikulum sekolah. Berarti iya, itu masuk menghargai budaya itu ya, Pak Ibrahim ya? Ya, sama. Iya, berarti menghargai perbedaan itu ya. iya, itu sepertinya tinggal launchingnya sudah Ya. dikonsepkan, cuma memang belum terlaksana sih. Mungkin itu salah satu juga. Benar, itu. Memang itu kendalanya kemarin ya masalah SDM-nya, karena memang banyak yang tidak bisa untuk belum siap. Ya. Mungkin kita lanjut karena waktu 3. Oke. bisa 12 menit. Ibu. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan. Satu kekuatan. Menebalkan laku, maksudnya Perilaku ya, menebalkan. Menebalkan laku. Jadi mungkin ada yang pemikirannya KHD ini yang bisa mendukung ya, lebih menguatkan lagi Ya, betul. konteks sosial budaya di Tarakan. Kira-kira itu apa Ya. yang bisa apa ya istilahnya menjadi diprioritaskan seperti itu, bahwa inilah yang paling bisa dari pemikiran KHD, inilah yang paling bisa kita bisa ya berikan ke anak murid kita dalam upaya bisa menebalkan perilakunya ya dalam konteks sosial budaya di daerah kita. Jadi apa yang dimaksud kekuatan pemikiran KHD itu yang mana? Seperti itu kali ya maksudnya. Satu kekuatan pemikiran KHD. Budi pekerti kali Ibu. Karena dari modul yang kemarin itu yang paling atas itu budi pekerti. Budi pekerti itu kan minta sopan santun anak-anak, semuanya di situ ada. Tanggung jawabnya, kejujurannya. Iya. Boleh, Bu, boleh senang. Bagus juga itu perilaku kan, kalau sudah bagus perilakunya anak-anak kan pasti akan bagus semuanya. Iya. Iya.
budayanya, toleransinya, itu semua akan jalan itu kalau sudah bagus perilakunya, budi pekertinya. Iya, mungkin nambah sedikit karakter dan budi pekerti gitu ya. Iya. Atau ibu seperti apa? Ya ini kan wajar juga siang-siang kan. Jadi Betul ya Bu, ini dapat mikir sudah saya ini posisinya ini. semua Pak sama. Ini godaan bantal ini kuat. Luar biasa sekali godaan bantal. Sama perut kosong juga ini Bu masalahnya ini. Ya Pak, saya kira seperti itu ya. Yang ketiga itu ya budi pekerti. Jadi kita sepakati ya bahwa salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mampu menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah dan sesuai dengan konteks lokal dan budaya itu adalah budi pekerti. Iya. Karakter ya, karakter dan budi pekerti ya. Nah, karakter dan budi pekerti. Karena coba kita ini laku itu hubungannya Perbuatan. dengan sikap kan, sikap. Perbuatan. Iya, perbuatan. Iya. Jadi ya boleh lah itu. Nah itu yang diharapkan sebenarnya. Yang menebalkan perbuatan murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks lokal, sosial, dan budaya. Karakter dan budi pekerti. Oke, kesimpulannya yang pertama tadi kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi itu adalah dalam hal sosial itu toleransi atas kebinekaan, gotong royong dan kebersamaan, penghargaan terhadap budaya. Kemudian bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai leluhur, kearifan budaya daerah asal, dan relevan menjadi penguat karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tadi, yaitu dengan menerapkan pendidikan yang humanis dan cinta tanah air sesuai dengan perkembangan zaman, ya, dan Menghargai perbedaan. menghargai Perbedaan. Oke, yang terakhir, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks lokal budaya di daerah yang dapat diterapkan. Karakter dan budi pekerti. Penuntunan karakter atau ya, pendidikan karakter dan budi pekerti. Penguatan kali apa ya? Penguatan karakter dan budi pekerti. Benar sekali, penguatan Iya, karakter ya. iya, artinya anak-anak ini sebenarnya sudah ada sih budi pekertinya, cuman kan kadang masih terombang-ambing kan ya, mereka masih kadang berubah, ya Masih jadi sembunyi. iya. Tugas kita ini untuk supaya bisa lebih anak-anak kita ini terarah. Masih Iya. banyak ini Bu, masih banyak rumputnya. Nah, Ingat belum Iya. Iya. padinya belum tumbuh tapi rumputnya yang udah banyak. Nah itu iya. Pengaruh semua. Berat sudah itu rumputnya itu. Berat. Lebatnya. Rumputnya lebat. Lebat, sapinya sudah habis untuk makan rumput. Oke, sambil dipikirkan Bapak Ibu ya, masih bisa terlihat enggak tampilannya itu soalnya itu? Masih, Masih, Pak, masih. masih. Sambil dipikir siapa tahu ada masukan ya. Saya juga coba Iya. untuk membaca ulang referensi-referensi yang ada ini posisinya Iya. ini. Iya. Sambil nunggu. Jadi habis ini Pak kita kembali ke room utama itu ya? Iya, betul sekali Bu. Nah, Tapi ya. nanti tunggu dapat instruksi juga sih kalau ada pertanyaan bagaimana sudah selesai atau belum. Seperti itu. Pusing sudah kepala. Pusing kepala ini ngaruh ngantuk kayaknya udah. Berat ya Bu posisinya. Masih ini sampai 30 ya? Berarti lagi 5 menit. Kata Paris tadi sampai jam 3.40.
Oh, Baru kembali ke forum sebelah. berarti masih ada 14 menit, 15. 15 menit. Apalagi yang di centang-centang itu teman-teman semua tercentang kah ininya? Nah, Ya. iya Tercentang. sudah Bu. Kok saya tidak tercentang ya? Saya kan sudah mengerjakan yang video itu, tapi kok tidak tercentang? Video apa Bu? Yang video refleksi, Audio atau video? ya audio atau video. Saya kan pilih Oh. video. Itu Heeh. saya sudah linknya, saya sudah ini kan, saya sudah kirim jawaban, tapi saya buka di ininya, progresnya itu tidak tercentang punya aku. Oh. Kenapa ya? Tidak tercentang. Biasanya ada yang belum selesai tuh Bu posisinya. Saya cek dulu lini saya LMS. Terus ini nanti hasil dari diskusi ini kayaknya berlanjut di penugasan selanjutnya kayaknya. Masa Bu? Karena ini kalau saya klik di LMS nih kan Rukol ini apakah bersambung atau gimana? Hasilnya ini kan nanti bakalan dipresentasi atau gimana? Dipresentasikan. Betul, akan dipresentasikan. Berarti bersambung di modul 1.1G kah? Tanggal 26 itu ya. Sorry. Iya, Di LMS masih 21 Maret sih belum diganti tanggalnya. tanggal 26 nanti itu Bu. Presentasi kan. Hari ini kan kita penugasan kelompok saja. Iya, ini kita ruang kolaborasi. Ustaz. Jadi hari ini kayaknya kita bicara sampai habis tentang hal ini. Coba Bapak Ibu sambil sambil dicermati apa yang saya coba bicarakan ini ya di sini ya. Jadi secara garis besar budaya itu merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang mengandung unsur nilai dan norma yang dipercaya oleh masyarakat. Pada masa-masa tertentu nilai-nilai ini harus dijaga, harus diajarkan dan harus juga diikuti oleh seluruh masyarakat yang ada, bahkan sampai nanti di kehidupan generasi yang akan datang. Jadi kita menjaga nilai budaya yang ada, menghargai itu seperti tadi yang seperti Bapak bilang penghargaan terhadap budaya ya. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mampu menjelaskan tentang budaya-budaya daerah lokal yang bisa dijadikan suatu hal untuk pembelajaran bagi kita ya, sehingga itu bisa menjadi nilai budaya, menjadi sebuah kekuatan budaya yang di dalamnya itu mencakup nilai-nilai yang tadi kita rangkumkan tadi itu, menjadi warisan budaya lokal sebagai identitas diri dan relevansinya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu, salah satu kearifan budaya itu bisa dikembangkan dalam penerapan kekuatan konteks sosial kultural menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pemberian pendidikan kepada peserta didik tentang pemahaman terhadap budaya ya, pemberian pemahaman kepada peserta didik terhadap budaya yang ada di sekitarnya. Mungkin penambahan fitur dari menambahnya pembelajaran bahasa daerah seperti itu bisa menjadi poin untuk peserta didik belajar tentang budaya yang ada di sekitarnya. Ini sepertinya sudah cocok kok Pak. Kalau menurut saya sih sudah sesuai dengan pertanyaan ini. Sudah saya coba ya. Iya. Sebentar kan masih berkembang lagi. Iya. Sambil Bapak Ibu ya, sambil dicari referensi, sambil membaca ulang materinya. Saya masukkan sedikit, ada referensi yang saya dapat di sini.
Bagaimana kita dapat menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks lokal? Jadi ini salah satu untuk pertanyaan yang diskusi ketiga tadi. Satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi saya dapat referensi sudah termasuk yang kita bahas tadi, ada budi pekerti sebagai pondasi utama. Refleksinya bahwa Ki Hajar Dewantara mengajarkan pentingnya pendidikan karakter sebagai landasan utama. Budi pekerti seperti sopan santun, kejujuran, dan tanggung jawab harus ditanamkan dalam diri peserta didik. Itu yang paling utama. Terus tindak lanjutnya, di kelas atau sekolah kita dapat mengintegrasikan nilai-nilai luhur lokal seperti gotong royong dan menghormati orang tua, menghormati, menghargai perbedaan suku, ras, dan golongan sebagai bagian dari pendidikan karakter. Gitu. Jadi masuk dari poin-poin pertama tadi sudah saling ada keterkaitan di poin kedua dan ketiga untuk yang kita ambil sebagai kekuatan. Menurut saya Baik, sudah cukup bagus. Mungkin begini ya Bapak Ibu, dari pertanyaan-pertanyaan ini kedepannya saya mungkin minta catatan Bapak Ibu semua. Iya. Nanti akan saya coba untuk rangkum, akan saya coba untuk buatkan penjabarannya. Karena nanti kalau dalam hal presentasi, saya takutnya nanti ketika masuk dalam konteks presentasi, ya kita harus presentasi lagi tuh, harus menampilkan hasil kita tadi. Masalah saya juga hanya mampu menangkap sedikit, dan pemikiran-pemikiran Bapak Ibu juga kayaknya luar biasa, itu bisa ditulis, nanti coba dibuatkan rangkuman lah ya pemikiran Bapak Ibu tadi, nanti baru saya kumpulkan di sini, nanti kita buatkan presentasinya seperti itu. Gimana Bapak Ibu, bisa? Ya, soalnya ini juga mungkin ada hubungannya dengan tugas tanggal 26 Juni. Unggah Betul. tugas ruang kolaborasi, artinya yang kolaborasi hari ini nanti akan kita kerjakan di tanggal 26 Juni. Baik, sekali Pak. Jadi memang harus kita nanti buat catatan, mungkin sambil tadi catatan yang ada saya sebagian ini, Ibu nanti Ya, kita rangkum kembali untuk kita jadikan tugas kita. Oke. Dan nanti kita akan sharing sama-sama ya, artinya di kelompok kita akan semua dapat file rangkuman dan presentasinya seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Terima kasih. Tapi sambil menunggu, kita belum dapat panggilan nih masalahnya nih. Udah lewat nih. Tadi 15.30. Iya. Ini Coba sudah. Coba di monitor itu Pak Rizli itu atau Pak Suwardi itu bagaimana nih Pak? Apakah masih dilanjut Pak? Pak Suwardi. Ya ada Pak Aris saya kayaknya. Di sini ada Pak Aris juga. Nah, kita punya waktu tinggal berapa menit? 4 menit ya. Oh, 15:40. Oke, kita kembali ke ruang utama Bapak Ibu. Kembali ke ruang utama. Oke, baik Pak Suwardi. Terima kasih Pak.